Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Di awal tahun ini Engkau memberi kami rahmat untuk bertanya, siapakah aku ini? Apakah yang Tuhan kehendaki bagiku? Pelayanan apa yang ingin dapat kujalani? Semoga Tuhan memberikan jawaban atas misi hidup yang Tuhan mau sampaikan kepada diriku. Berkatilah kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan para kudus Santo Basilius dan Gregorius Nazianzus, seorang uskup dan penjaga gereja. Kedua orang ini, Santo Basilius dan Gregorius, sahabat yang membela ajaran Kristus yang adalah Allah dan juga manusia. Karena pada waktu itu muncul aliran sesat Arianisme yang menganggap bahwa Yesus hanyalah sebagai seorang yang unggul, seorang yang hebat. Tidak lebih daripada itu. Yang kedua orang tokoh ini dengan tulisannya, dengan khotbahnya, ya, bekerja untuk memberikan ajaran yang benar tentang Kristus sebagai manusia 100%, Kristus sebagai Allah 100%. Nah, para saudara, dua tokoh penting ini di awal abad-abad pertama tahun 300-an itu penting bagi gereja sebagai bapak-bapak gereja, karena mereka lah yang mendengarkan dan menjadi murid para rasul, dan mereka yang kemudian berjuang untuk membela kebenaran dari Kristus sendiri. Betapa pentingnya bapak gereja, karena mereka lah yang meneruskan ajaran para rasul ini terus-menerus dengan tulisan, dengan karya mereka. Dan itulah yang kemudian gereja Katolik mengenalnya sebagai tradisi T besar. Bukan T kecil, tapi T besar yang menunjukkan nilai-nilai Kristus yang dianut oleh para rasul, dan kemudian dia bersama diberikan juga kepada para muridnya, dan murid-murid inilah yang kita sebut dengan pujangga gereja yang meneruskan tradisi suci yang tak tertulis bahkan, tetapi diikuti di dalam katekese, dalam liturgi, ya, dalam ajaran-ajaran yang sifatnya liturgis, ya, katekese, ya. Dan itu kemudian berkembang tumbuh, berlanjut terus-menerus. Kita bersyukur atas para bapak gereja dan pujangga gereja yang telah memberikan fondasi-fondasi kuat dalam iman kita, berhadapan dengan aliran-aliran sesat yang muncul pada waktu-waktu tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan hari ini, bacaan Injil, Yohanes Pembandi ditanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia? Ya, dan orang yang diharapkan, dinubuatkan akan datangnya Mesias, Yohanes mengatakan, siapakah aku ini? Aku adalah orang yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan aku membaptis dengan air, tapi ada yang lebih dalam itu, membaptis dengan roh dan kebenaran. Saudara, dalam perjumpaan dengan banyak orang, sering kali orang bertanya, Tuhan, Romo, apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidupku? Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang mau kulayani? Pelayanan apa yang bisa kuberikan kepada orang lain? Nah, inilah yang cukup penting bagi saya dan bagi kita semua untuk mengenal apa bentuk pelayanan apa yang bisa kuberikan kepada orang lain. Ya, tentu saja pelayanan itu tidak jauh dengan pengalaman-pengalaman kita sehari-hari dari dulu sampai sekarang yang sangat menonjol. Nah, itulah ketika kita menemukan Tuhan menghendaki aku untuk melayani orang miskin, orang kecil, orang sederhana. Beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan seorang yang setelah sharing, setelah mendapati pengalaman-pengalaman masa lalu hingga sekarang, kemudian dia bertanya, apa yang Tuhan kehendaki aku? Dalam hidup rohaninya, dalam pengalaman batinnya, dia mengatakan, engkau harus melayani orang-orang kecil, orang miskin, orang yang terlantar, anak-anak yang terlantar, anaknya yang dibuang, ditolak, segala macam. Itu karena sendiri dia mengalami penolakan-penolakan sejak awal hidupnya hingga sekarang. Jadi saudaraku terkasih, bagaimana kita menemukan God's dream ini
mimpi Allah dalam diriku, apa yang Tuhan kehendaki dalam diriku, lihatlah pengalaman batin apa yang kita alami dari dulu hingga sekarang. Nah, disitulah Tuhan seringkali memanggil kita, menolong kita, dan ketika kita berada, berjuang, bergulat dalam proses yang seperti yang seberat itu, Tuhan menghendaki kita untuk melayani orang lain. Ketika kita mengalami peristiwa kehidupan yang sakit dan pedih ini, justru itulah yang menjadi pedoman kita untuk melayani orang lain yang mengalami seperti ini. Entah itu luka batin, entah itu diperlakukan tidak adil, entah itu melayani orang-orang yang miskin, orang menderita, orang cacat, dan seterusnya. Dan itulah saudaraku panggilan yang paling penting yang harus kita jalani, dan itu panggilan itu sesuai dengan hidupku sekarang ini. Dan Tuhan akan membantu kita mewujudkan itu, ya. Maka mari saudaraku, seperti Yohanes Pemandi, seperti Yesus sendiri, seperti Bunda Maria, sekecil apapun yang bisa kita bagikan kepada orang lain, entah menjadi guru, entah menjadi guru katekis, atau mengajar anak-anak untuk menemukan Kristus, apa sajalah. Yang penting kita membawa Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Dan ketika itu menjadi keyakinan besar, maka sungguh-sungguh Tuhan membuka mata lebar. Ada seorang Karmelit awam yang di Jakarta. Hampir setiap minggu ia memberikan makanan kepada ratusan orang, bungkus nasi bungkus di pinggir jalan, di rel kereta api, dan seterusnya selama 10 tahun. Ya, kemudian mulanya dari dirinya sendiri, tapi ada orang yang menyumbang, ada orang yang membantu dia, dan seterusnya. Setelah 10 tahun kemudian, apa yang terjadi? Dia membangun panti jompo untuk orang-orang tua, gratis. Yang miskin, sangat miskin, untuk tinggal di situ. Juga dari bantuan orang-orang di sekitar, sungguh-sungguh itu orang miskin. Jadi ada satu rumah yang kemudian digunakan untuk karya-karya yang sedemikian ini, dan itu panggilan itu. Tapi harus melewati waktu yang lama, 10 tahun. Setelah 10 tahun dia membantu orang, memberikan makanan, nasi bungkus kepada orang di siang hari, kepada orang-orang miskin di rel kereta api, dan seterusnya. Tapi kemudian berkembang, bertumbuh. Dari mana ia uang? Dari Tuhan, lewat banyak orang yang memberikan rahmat itu. Nah, di sinilah kita percaya bahwa Tuhan melengkapi, memelihara orang yang taat kepadanya. Maka bertanyalah kepada Tuhan sendiri, Tuhan, apa yang kau inginkan aku lakukan bagi orang di sekitarmu? Tanyalah kepada Tuhan, karya apa? Ya, bentuknya seperti apa? Semoga Anda dan saya menemukan pertanyaan, siapakah aku ini? Apa yang aku bisa lakukan? Sekecil apapun, bukan sebesar apapun, sekecil apapun yang bisa Anda lakukan demi kebaikan orang lain. Yohanes Pemandi, ada orang yang membaptis dengan roh dan kebenaran, kamu tidak tahu dan kamu menolaknya. Itulah Yesus. Mari kita mewartakan Kristus, menunjuk Kristus dalam karya-karya kita sekecil apapun. Jangan takut. Tuhan akan memelihara hidup kita. Ya, ada satu contoh kecil, ya, ketika Yesus dan Maria dan Yosef pergi ke Mesir atas perintah malaikat. Dari mana mereka mendapatkan memelihara kehidupan? Anda ingat ketika 3 raja itu datang, mereka membawa emas, mur, dan dupa. Ya, emas, mur, dan dupa. Nah, jadi ketiga raja itu memberikan kepada Bunda Maria, Yosef, emas yang bisa menjadi alat kehidupan ketika mereka berada di Mesir. Jadi Tuhan memelihara kita, asal kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan lebih daripada yang kita pikirkan. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua, dan di awal tahun ini kita menemukan panggilan Tuhan untuk karya-karya sekecil apapun. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra,